Halo, perkenalkan nama saya Duda Dipandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11 S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ketiga. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai tipe poin. Kita buat penamaan filenya adalah type point. Lalu pada selektornya ada yang pertama divan absis P, yang berarti nilai P ini adalah kita sebagai absis. Lalu absis ini pada koordinat kartesius merupakan nilai pada sumbu X-nya. Kita buat di sini adalah kar P karena absis ini ada di depan sehingga operator kar akan membuat P ini sebagai kepalanya. Lalu yang berikutnya ada divan ordinat P, yang berarti nilai P sebagai ordinat. Ordinat pada koordinat kartesius merupakan nilai pada sumbu Y. Lalu kita buat kar kudur P, yang berarti nilai ordinat P ini berada di belakang dari nilai absis karnya. Kar P yang divan absisnya. Lalu sesudah kita buat nilai P-nya, kita definisikan P itu sebagai apa pada konstruktor. Divan make point X, Y, yang berarti P ini atau poin memiliki dua nilai yaitu X dan Y, di mana X sebagai absis ada di depan dan Y sebagai ordinat ada di belakang. Maka itu ini adalah cons X, cons Y nil. Lalu bila kita jalankan di sini, kita buat terlebih dahulu penamaan filenya yaitu adalah type point. Lalu kita misalkan ada P1 dan P2, di mana P1-nya kita buat ini make point, lalu kita masukkan nilai X dan Y. Misalkan X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 7, maka dapatlah P1 17. Lalu kita buatkan juga untuk P2-nya. Misalkan P2-nya ada 2 titik juga, yaitu di X-nya adalah negatif 1 dan di Y-nya adalah negatif 7, maka hasilnya untuk poin kedua adalah negatif 1, negatif 7. Lalu kita juga dapat mencari nilai absisnya. Contohnya nilai absis dari P1 yang telah kita buat tadi di sini 17. Bila ini benar, maka absisnya adalah 1. Kita jalankan dan betul adalah 1. Lalu kita coba cari ordinat. Ordinat adalah sumbunya pada P2. Itu adalah negatif 7. Ini benar dari sini. Lalu kita juga dapat membuat variabel yang baru atau titik P yang baru. Contohnya kita mencari nilai absis dari P yang baru, berarti kita buat make point kemudian, lalu kita buat dua nilainya, X, Y-nya. Misalkan X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 3. Lalu yang kita cari adalah absis, maka bila ini benar, absis yang keluar adalah 0. Dan itu benar. Berikut adalah penjelasan mengenai dari type point. Baiklah, untuk yang kedua adalah spesifikasi. Ini adalah penamaannya. Pada filenya adalah spesifikasi.lsp, di mana itu sama seperti yang pertama pada type point. Ada divan absis P, ada divan ordinat P, ada divan make point XY. Lalu yang ada selanjutnya adalah divan is origin P, di mana dikatakan origin bila absisnya sama dengan 0 dan ordinatnya sama dengan 0. Berarti X, Y-nya adalah 0,0. Selanjutnya ada pendefinisian terhadap kuadrannya. Kuadran pada kartesius, di mana karena ini ada beberapa kondisi, kita memakai operator kon. Lalu di sini dikatakan dia adalah kuadran 1 bila absis P-nya lebih dari 0 dan absis ordinat P-nya lebih juga dari 0. Ini berarti dia adalah X-nya positif, Y-nya positif, mengikuti dari hukum matematika. Bila disederhanakan, ini X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Itu adalah kuadran yang pertama. Untuk kuadran yang kedua, X-nya kurang dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Untuk yang kuadran ketiga, X-nya kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0. Dan yang keempat, X-nya lebih dari 0, serta Y-nya kurang dari 0. Lalu bila kita coba jalankan kepada series P, kita membuat penamaan filenya adalah spesifikasi. Selanjutnya di sini kita buat juga seperti mana pengkodingan yang pertama, set P
P1, kita buat untuk poin yang pertama, kita buat nilai X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1, maka sudah dapat titiknya 1,1. Kita akan mengecek apakah dia adalah nilai asal yang ada mengikuti absisnya 0, ordinatnya 0. Kita buat is origin P1. Nil, yang berarti dia bukanlah nilai origin, karena sesuai definisi di atas, dikatakan origin bila absis P-nya sama dengan 0 dan ordinat P-nya sama dengan 0. Sedangkan di sini adalah 1, 1, bukan 0, 0. Selanjutnya kita mencari kuadran, yaitu dengan contohnya dari set ini saja tetap, kuadran P1. Ya, titik 1, 1 adalah di kuadran 1 karena absisnya lebih dari 0 dan ordinatnya lebih dari 0. Kita coba untuk titik yang lain, kuadran, make point, lalu contohnya kita buat ke kuadran ketiga di mana P-nya kurang dari 0, misalkan dia adalah negatif 1 dan P-nya ordinat P-nya juga kurang dari 0. Kita misalkan juga negatif 1. Bila ini pengkodingannya benar, maka dia akan ke kuadran ketiga. Kita coba dan yang betul pada kuadran ketiga. Berikut adalah penjelasan mengenai spesifikasi dan mengenai origin. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah is on sumbuye, di mana kita membuat penamaan filenya is on. Lalu sama seperti pengkodingan yang pertama, kita membuat div aksis, ordinat, serta make point. Lalu ini maksudnya is on SBY adalah apakah dia berada pada sumbuye, di mana pada bidang kartesius dia dikatakan pada bidang sumbuye yang vertikal jika nilai X-nya sama dengan 0. Maka di sini dapat kita rumuskan operatornya memakai kom, lalu ini absis P sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0, dan ordinat atau Y-nya lebih dari 0, atau Y-nya kurang dari 0. Jadi, sesuai hukum matematika ini sudah benar, jadi untuk berdasarkan kodingannya, untuk mengetahui apakah ini jalan atau tidak, kita dapat langsung menjalankannya. Menjalankannya pada semester, kita membuat penamaan filenya adalah is on. Selanjutnya di sini kita membuat is on SBY, lalu kita membuat P-nya. P di atas kita definisikan sebagai midpoint, lalu kita berikan dua nilai X, Y. Contohnya yang memang betul ada di SBY, X-nya sama dengan 0. Nah, kita buat 0, lalu Y-nya boleh terserah, tapi dia harus lebih dari 0, kurang dari 0. Karena bila dia 0,0, itu kita tidak tahu dia di sumbu X atau di sumbu Y, karena itu adalah origin. Jadi kita buat saja di sini nilai itu. Maka adalah true, dia adalah sumbu Y. Kita coba yang bukan di sumbu Y, kita buat 3,0. Jadi memang betul inilah pengkodingan itu is on SBY, dan itu adalah penjelasannya. Yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai is equal. Penamaan namanya adalah is equal, lalu sama seperti yang pertama kita mendefinisikan absis, ordinat, serta make point. Lalu untuk equalnya, define is equal P1, P2, yang berarti apakah nilai P1 ini sama dengan P2, titik atau poinnya XY di yang pertama, apakah sama dengan XY yang di yang kedua. Jadi, dikatakan equal bila ordinat P1-nya sama dengan ordinat P2, Y1-nya sama dengan Y2, dan absis P1-nya sama dengan absis P2. Langsung saja kita coba jalankan pada series P. Penamaan filenya adalah is equal. Lalu selanjutnya kita membuatkan div-nya adalah is equal make point. Karena ini ada dua poin yang harus diperbandingkan. Kita membuat yang terlebih dahulu. Contohnya titik 1,7 untuk P1. Lalu kita membuat untuk P2-nya adalah 1 dan 7 juga. Adalah true, mereka equal atau sama. Kita buat yang false seperti ini dan nil. Jadi pengkodingannya benar dan itu adalah penjelasannya.
Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah translasi. Penamaan filenya adalah translasi.lsp, sama seperti yang sebelumnya, div absis, div ordina, serta make point. Lalu karena pada modul dikatakan bahwa translasi sumbu Y adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh M. Berarti yang ditranslasikan hanyalah sumbu Y sejauh M. Karena itu, pada codingannya kita buat absisnya ini, kita buat set key X absis P, yang berarti X ini sebagai absis. Kita hanya membuat penamaannya seperti biasa saja. Lalu untuk Y-nya atau ordinatnya, ordinat P ditambah ordinat N. Jadi sumbu Y-nya akan berjumlah, akan ditranslasikan sejumlah dengan ordinatnya. Lalu untuk hasil akhirnya adalah menjadi X, Y, yaitu absis dan ordinat. Ini kita buat X-nya tetap karena yang diminta hanya translasi sumbu Y. Lalu bila kita contohkan langsung pada CSP, kita membuat nama filenya yang adalah translasi. Lalu kita jalankan dengan membuat translasi sumbu Y. Lalu karena ini ada dua, ordinat P, ordinat N, ini adalah make point untuk P. Jadi kita buat point, kita buat X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 0. Lalu kita buat untuk make point untuk nilai N-nya, karena Y-nya saja yang berubah, jadi contohnya kita buat X-nya 3 dan Y-nya 4, maka bila pengkodingannya ini benar, maka hasil akhirnya adalah 0,4, karena hanya bagian Y-nya atau yang di belakang saja yang bertambah. Ya, betul, 0,4. Kita coba yang lain, contohnya ini adalah negatif 1 dan negatif 2. Lalu kita coba buat untuk N-nya, kita memakai semua nilai 2 dan 2. Lalu kita buat, maka akan menjadi negatif 1, 0. Ini adalah hasil translasinya. Berikut adalah penjelasannya. Lalu untuk yang terakhir adalah jarak. Penamaannya seperti ini. Lalu pengkodingannya seperti ini. Div absis, ordinat, make point tetap ada sama seperti sebelumnya. Lalu untuk jarak P1, P2 yang berarti ada 2 poin atau dua titik yang harus kita cari jaraknya. Di mana pada matematika rumusnya adalah akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Untuk pengkodingannya seperti ini, di mana kita memakai akar yaitu SQRT atau operator akar. Lalu ini absis P2 dikurang absis P1 yang sederhananya X2 dikurang X1 dikali dengan X2 dikurang X1. Ini sudah menjadi X2 kurang X1 kuadrat. Lalu itu ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikali dengan Y2 dikurang Y1. Itu sudah menjadi Y2 kurang Y1 kuadrat. Sesudah itu ini kan ada tanda akar. Jadi ini sudah sesuai dengan rumus matematikanya. Bila kita coba hadap pengkodingannya, pada CSP kita coba bukti kebenarannya. Kita buat log jarak nama file itu jarak. Selanjutnya kita membuat ini karena ada 2 titik, kita buat jarak make point. Ini adalah titik yang pertama, misalkan dia adalah 2,2, lalu untuk yang P2-nya kita misalkan adalah 3,3. Maka jarak mereka adalah 1, sekian. Kita coba yang lain lagi, misalkan ini adalah 0 dan ini adalah hasil jaraknya. Berikut adalah penjelasannya dari semua pengkodingan yang sudah saya lakukan. Terima kasih.